Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inger Yusnita SPD dari TK SD Negeri 1 Atapangke, Kabupaten Karimun akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kesimpulan dan refleksi pengalaman belajar. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada modul 2.3 ini, pengalaman yang saya peroleh antara lain, saya belajar tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri seorang pendidik agar dapat dipastikan pembelajaran yang dilakukan telah berpihak kepada murid. Pendekatan yang digunakan dalam supervisi akademik adalah pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan tahapan dalam proses supervisi akademik antara lain praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi yang terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mempelajari modul ini, saya cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mempraktikkannya. Yang kedua, penasaran. Setelah membaca materi di sesi eksplorasi konsep, materi semakin menarik dan membuat saya ingin tahu lebih dalam. Gembira. Saya merasa gembira karena rasa penasaran saya terjawab dengan mempraktekkan proses coaching dengan teman CGP. Optimis. Saya optimis bisa mengaplikasikan supervisi akademik dengan pendekatan coaching di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang sudah baik dalam proses belajar pada modul ini adalah saya mampu berkolaborasi dengan teman CKP lainnya saat mempraktikkan supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching yang sesuai dengan alur tirta, baik itu pada saat di ruang kolaborasi maupun saat memenuhi tugas pada demonstrasi kontekstual. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching yang mampu menggali informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh coachee sehingga mampu mendorong coachee untuk menggali potensi yang ada pada diri agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut melalui potensi yang ada pada dirinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3, kompetensi saya tentang supervisi akademik dengan pendekatan coaching mulai berkembang. Ditandai dengan saya mampu mempraktikkan supervisi akademik dengan pendekatan coaching sesuai alur tirta, baik itu sebagai supervisor, coach, dan coachee. Pada saat saya melakukan proses coaching, saya mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan lebih mengendalikan diri dalam memberikan solusi sehingga muncul perubahan perilaku melalui kematangan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks CKP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana supervisi akademik dengan pendekatan coaching seharusnya diterapkan di sekolah? Supervisi akademik seharusnya dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang supervisi akademik, menggunakan pendekatan coaching dalam pengaplikasiannya. Sehingga supervisi akademik tidak hanya menyelesaikan permasalahan dalam belajar, namun juga dapat mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya sebagai bentuk reflektif dari umpan balik yang diberikan ketika proses supervisi.
Dengan begitu, akan ada peningkatan kualitas SDM dan kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu, penting kiranya untuk kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran serta dapat mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan keprofesionalan. Untuk itu, perlu pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan meluruskan miskonsepsi tentang definisi supervisi akademik yang selama ini dimaknai negatif di komunitas sekolah. Miskonsepsi. Sering sekali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah. Supervisi hanya menjadi sebuah tagihan para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi tenaga pendidik yang dilakukan sekali dalam setahun. Yang seharusnya, supervisi perlu dimaknai secara positif sebagai bentuk peningkatan motivasi dan komitmen diri seorang pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tidak hanya terfokus kepada peningkatan keterampilan dan pengetahuan semata. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi tentang pemahaman supervisi akademik, merubah dari pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif. Yang kedua, berbagi praktik baik penerapan supervisi akademik menggunakan pendekatan coaching yang sesuai dengan alur tirta dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebelumnya, setiap mendengar supervisi akademik, saya merasa cemas dalam menghadapinya. Karena supervisi akademik cenderung mengarah kepada evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga pendidik terkait pembelajaran yang dilakukan seorang pendidik di kelasnya. Penerapan di masa yang akan datang, ke depannya supervisi akademik selain dapat meningkatkan kualitas pengajaran oleh guru seperti keterampilan dan pengetahuan, juga dapat meningkatkan kualitas guru itu sendiri dalam peningkatan motivasi dan komitmen diri dengan pengembangan diri yang dilakukan sebagai bentuk usaha atau komitmen dalam meningkatkan kualitas pengajarannya di kelas. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, pelaksanaan supervisi akademik melalui pendekatan coaching menerapkan prinsip memaksimalkan potensi coaching. Ini sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang juga dilakukan untuk memaksimalkan potensi murid sesuai dengan kebutuhannya. Pada modul 2.2, pelaksanaan supervisi akademik menggunakan pendekatan coaching, seorang coach perlu memiliki kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya untuk menghindari asumsi-asumsi pribadi dan judgement. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Perbedaan supervisi akademik dan supervisi klinis. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan atau masalah dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Sumber seperti yang tertera di bawah ini. Pertanyaan pemantik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Proses coaching adalah bentuk komunikasi pembelajaran antar guru dan murid. Murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya berdasarkan kebutuhannya sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tugas seorang pendidik adalah memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan diri tanpa membahayakan dirinya. Pendekatan coaching sebagai pendekatan komunikasi sangat erat kaitannya dengan kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk menggali lebih dalam potensi yang ada pada diri murid. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita perlu memaknai cara berpikir Ki Hajar Dewantara untuk melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi antara guru dan murid yang menerapkan semangat among. Sehingga proses coaching menjadi sebuah dialog antara guru dan murid yang terjadi secara emansipasif dalam sebuah perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.